Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Joy Santri Adventure, ini ada pengakuan mbak-mbak atau ibu-ibu ya yang diperlakukan tidak senonoh oleh orang yang mengaku Habaib keturunan Rasulullah. Jadi ini nggak tahu ini apakah hanya orang yang hidung-hidung mancung terus pakai pakai baju-baju yang jubah-jubah terus mengaku Habib atau Habib beneran. Nah ini masih nggak tahu. Tapi mungkin yang model-model orang-orang Arab mungkin ya. Nah, kita simak ini sangat mengenaskan di kisahnya Mbak siapa ini Zelda pokoknya. Coba kita simak penuturannya. Ada wanita-wanita lain banyak sekali yang mengaku menjadi korban. Banyaknya ini banyak Saya sekali. sampai mual loh kalau bahas ini tuh, ya Allah. Saya kalau ngebaca DM kalimatnya tuh saya sampai mual muntah. Aduh, tidak beradab sama sekali lah intinya. Iya, tapi dengan ketika Zeda akhirnya speak up, kemudian semua banyak muncul. Ya, Lebih dari 4? lebih. Gus ini udah tahu, udah baca semua chatnya tadi. Nggak boleh dipublikasikan. Yang penting bukti-bukti chat itu tadi udah dibaca Gus Rofik juga, udah dibaca para penyidik juga. Oke, tapi Mbak Zeda kenal nggak sih dengan perempuan? Sama sekali nggak, berarti hanya melalui DM Tidak, itu saya dia juga mengaku. tidak mencari tahu. Allah yang membuka semuanya. Mereka menghubungi saya, mendatangi saya, mencari saya, mengadu, mencurahkan isi hatinya bahwa mereka juga diperlakukan dengan tidak beradab. 11-12 dengan saya, seperti yang Artinya saya dengan kekerasan yang Mbak Zeda alami juga. ya, ada yang dinikahin cuma sehari, ada yang dipacarin, ya bermacam-macam variasi lah, banyak sekali. Gimana sih Gus melihat hal ini? Mungkin sebagai dalam sisi agama lah, perspektif Islamnya seperti apa nih? Pertama saya miris sekali sih, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mesti mentransfer energi positif ke batin yang kemudian sekarang sedang dalam posisi lemah. Jadi menurut saya seluruh orang Indonesia harus melihat ini dan mentransferkan energi positif supaya lebih kuat dan mendapatkan keadilan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, urusan poligami sesuai syariat agama. Memang poligami itu dibolehkan. Ayat Al-Qur'annya jelas, ada surah An-Nisa ayat 3 itu. Cuma kan ada penekanan kalimat fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Jadi kalau tidak bisa adil harus satu. Itu penekanan kalimat jelas dalam Al-Qur'an. Tapi memang manusia kan tidak pernah bisa adil sebenarnya kan? Minimal ikhtiar untuk bisa maksimal adil. Kalau ikhtiarnya juga nggak ada, bahkan terkesan menyampingkan syariat agama, apa sih? Harus adil-adilan. Kan seolah-olah kayak gitu. Ini kan seolah-olah kayak gitu. Ini bagi saya, ini justru mencabik-cabik ajaran agama yang namanya poligami. Itu namanya mengambil kesucian nama agama untuk perlakuan yang buruk. Dan itu nggak boleh. Apalagi beliau ngakunya kan sebagai cucu Nabi. Itu masalah besar loh. Menurut saya masalah besar. Ini bukan masalah sepele, ini masalah besar. Ketika mereka mengklaim sebagai manusia yang suci, kan klaimnya kayak gitu. Wa yutahhirukum tathhiro. Banyak dari orang-orang habaib itu yang mengatakan bahwa mereka itu wa yutahhirukum tathhiro, disucikan. Lalu kemudian menerima fakta-fakta kayak gini, itu kan batal klaiman-klaiman itu. Iya. Jelas. Teoris keren apapun ketika dihadapkan dengan fakta itu nggak bakalan mempan, nggak bisa. Faktanya buruk, kok masa iya ini benar? Artinya klaiman itu buruk. Di sini saya ingin mengatakan bahwa jangan sampai ada korban-korban yang lain karena dalil kesucian yang mereka utarakan lalu terberdaya. Tuh, karena kan bukan satu. Banyak. Artinya ini kemudian harus kita terangkan kepada publik. Jangan awam-awam banget lah. Jangan terberdaya, terbodohi hanya dengan klaim-klaim yang tidak berdasarkan misalnya yang jelas tanggung jawab. Oke, saya secara pribadi ya sudah
dengar ya di daerah Bandung sana, daerah yang nanjak itu, mana puncak ya, puncak itu ada istilah kampung Arab yang punya tradisi kayak gini-gini, kawin kontrak mut'ah atau apapun. Terus ini speak up sebagai korbannya. Ya, mari sebagai bangsa Indonesia tetap berpikir cerdas. Jadi kadang apa yang membuat tergiur itu mungkin ekonomi, mungkin apalah. Mereka kalau sudah disanjung-sanjung di Indonesia, ekonomi mapan lah, terus bisa gitu dengan orang-orang Nusantara kita. Wah, yes. Bahaya, payah. Tapi kalau yang memang benar-benar Habib beneran, ya oke. Jadi semua tetap kita hormati ya, kita hormati. Tapi kalau yang oknum-oknum seperti itu harus diwaspadai. Oke, jangan lupa bahagia, tetap kumpulkan informasi sebagai referensi dan tetap waspada dan berusaha sebijaksana mungkin menyerap informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.